Peran paralegal dalam gugatan sederhana Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi adalah tindak hak gugat oleh salah satu pihak yang dirugikan akibat kelalaian dari suatu perjanjian. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk menegakkan hak-hak yang telah diatur sesuai kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak. Wan Prestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah diterapkan. Gugatan Wan Prestasi dapat diajukan secara sendiri maupun digabung dengan gugatan lainnya. Istilah wan prestasi yang diambil dari bahasa Belanda yaitu wan prestasi yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Sedangkan menurut istilah KKBI, wan prestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak atau dalam suatu perjanjian itu berprestasi buruk karena kelalaiannya. Nah, wan prestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam KUH Perdata, wan prestasi diatur dalam pasal 1243 sebagai berikut. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam gugatan sederhana wan prestasi, pihak penggugat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menegakkan hak-hak atas kontrak atau perjanjiannya. Gugatan ini dapat diajukan secara sendiri atau digabungkan dengan gugatan lain seperti pemenuhan ganti rugi, pembubaran, pemutusan, atau pembatalan. Nah, dasar argumentasi gugatan wan prestasi. Dalam menangani kasus perdata, terdapat dua hal yang perlu dipahami dalam mengajukan gugatan ini. Yang pertama, argumen unsur wan prestasinya. Dasar hukumnya tentang wan prestasi diatur dalam pasal 1243 sampai dengan 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Untuk mengajukan gugatan setidaknya harus memenuhi unsur-unsur wan prestasi sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat dalam memenuhi prestasi dengan cara yang tidak baik, dan terakhir, janji memenuhi prestasi namun tidak ditepati. Kedua, argumen tuntutan ganti rugi. Saat mengajukan gugatan wan prestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut untuk mendapat hak-hak perjanjian termasuk ganti rugi. Dasar tuntutan ganti rugi pada kasus wan prestasi merujuk pada pasal 1243 KUHP. Kerugian didapatkan oleh beberapa pihak yang dirugikan, keuntungan yang harus diperoleh sebagaimana dasar daripada pasal 1767 KUHP, atau kerugian akibat kerusakan barang. Nah, gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan yang terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Proses ini diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana, cepat, dan efisien. Di samping itu, gugatan sederhana diperiksa diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam urgensinya menerbitkan Perma Small Claim Court, menjelaskan bahwa perma ini diterbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan azas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terbitnya perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan small court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. Nah, lingkup gugatan sederhana sendiri, ya selain gugatan materinya sebesar 500 juta, yaitu cedera janji atau wan prestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, soal pendampingan ya kuasa hukum, gugatan sederhana boleh ya tanpa jasa advokat. Yang menerangkan gugatan sederhana juga tidak diwajibkan diwakili oleh kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak penggugat dan tergugat dengan dan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Hal yang perlu dipahami tentang gugatan sederhana adalah para pihak dalam gugatan sederhana terdapat satu penggugat atau satu tergugat, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama. Berdomisili, yaitu gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui. Ketiga, wilayah hukumnya dalam tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. Dan gugatan sederhana yaitu nilai tuntutannya tidak lebih dari 500 juta rupiah dan hanya berlaku untuk perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian gugatan sederhana itu dilakukan dalam maksimal 25 hari sejak hari sidang pertama. Nah, terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah keputusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Nah,
Adapun gugatan sederhana Wan Prestasi Indonesia, para paralegal memiliki peranan penting dalam memastikan proses hukum berjalan dengan baik, efisien, dan yakni sebagai berikut. Pertama, yaitu melakukan penelitian dan persiapan. Paralegal membantu pengacara dengan melakukan penelitian hukum terkait kasus Wan Prestasi. Mereka mengumpulkan informasi tentang kontrak, perjanjian, bukti atau peraturan hukum yang relevan. Paralegal juga membantu mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk gugatan. Kedua, analisa kontrak. Paralegal membantu menganalisa kontrak yang terlibat dalam kasus Wan Prestasi. Mereka memeriksa ketentuan kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta potensi pelanggaran. Ketiga, dalam ini adalah mengumpulkan bukti. Paralegal membantu mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung gugatan Wan Prestasi. Ini bisa termasuk surat, email, catatan, atau dokumen lain yang menunjukkan pelanggaran kontrak. Keempat, koordinasi dengan klien. Paralegal berkomunikasi dengan klien untuk mengumpulkan informasi dan memberikan pembaruan tentang perkembangan kasus. Mereka juga membantu menjadwalkan pertemuan dan mengatur dokumen-dokumen yang diperlukan. Kelima, penyusunan dokumen. Paralegal membantu dalam menyusun dokumen-dokumen hukum seperti surat gugatan, jawaban terhadap gugatan, permohonan banding, dan juga mereka memastikan bahwa dokumen-dokumen ini memenuhi persyaratan hukum. Keenam, koordinasi dengan pengadilan. Paralegal membantu mengurus administrasi pengadilan, termasuk mengajukan dokumen ke pengadilan, mengatur jadwal sidang, dan berkomunikasi dengan pihak pengadilan. Ketujuh, negosiasi. Dalam beberapa kasus, paralegal dapat membantu dalam proses negosiasi antara pihak yang terlibat. Mereka membantu mengkoordinasi komunikasi serta memastikan hak-hak dari klien yang dilindungi. Selain advokat, paralegal juga dapat menjadi kuasa insidentil sepanjang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan pemberi kuasa. Demikian peranan dari paralegal dalam menangani kasus Wan Prestasi, ya, dan tergantung daripada peranannya jenis kasus yang berlaku di Indonesia. Terima kasih.